Baik, kita akan lanjutkan perbincangan. Tadi Pak Tulus sudah menginventarisir masalah-masalah apa yang ditemukan di lapangan, aduan-aduan dari konsumen. Pak Edi, mungkin silakan ditanggapi. Ya, ini kalau kita lihat beberapa komoditi, terima kasih ya Pak Tulus ya, kita ketemu lagi nih di sini nih. Kemarin ketemu di tempat lain gitu ya. Jadi memang ada beda ya. Jadi kalau minyak goreng tadi sudah disampaikan ya bahwa ada DPO, ada DMO sudah disampaikan ya. Nah kalau kedelai lain lagi nih, yang tahu tempe ini lain lagi ya, karena kalau tahu tempe itu memang 80-90% antara itu ya, itu memang impor ya, itu kita mau nggak mau kita sangat terpengaruh oleh apa yang terjadi di dunia internasional ya, di pasar global, dan memang terjadi kelangkaan karena ada perubahan cuaca di Amerika Selatan ya, kita sulit. Nah kalau yang daging sapi ini sebenarnya 50-50 gitu ya, bahkan lebih banyak yang produksi dalam negeri daripada yang diimpor, jadi mestinya kita punya kesempatan yang lebih besar ya untuk lebih berperan gitu ya. Bahkan kabarnya mau mogok juga untuk jualan, nggak jualan Pak? Sempat ada rencana seperti itu? Saya juga baca di media seperti itu dari pedagang daging ya, ada rencana. Cuma kemarin kami ketemu dengan katakanlah jaringan atau asosiasi pedagang daging ya, itu disampaikan bahwa rencana itu dibatalkan dan kami mengapresiasi itu karena kami dari kantor staf presiden selalu berpendapat bahwa ya mogok itu bukan merupakan solusi ya. Jadi kita sangat senang kalau tidak ada mogok dan sebagainya, dan tahu tempe juga alhamdulillah udah mulai ada lagi di pasar ya, meskipun harganya mulai naik dan sebagainya gitu. Jadi saya kira kalau pada prinsipnya sih begini ya, kalau pemerintah ini kan harus berdiri di atas semua ya, memahami masalah yang dihadapi konsumen. Ketika harga naik terlalu tinggi kan juga kasihan juga kan konsumen. Tapi kita juga memahami para produsen, juga para pedagang. Kan mereka kan pelaku usaha ya, ingin mendapatkan keuntungan juga. Nggak bisa juga kalau mereka katakanlah dipaksa untuk berjualan yang membuat mereka rugi gitu ya. Nah itu juga kita kemudian ada importir ya, kita juga lihat. Nah cuman karena itu kalau kami dari kantor staf presiden selalu mendorong, menyampaikan kepada, khususnya kalau dalam urusan ini kan yang pegang peranan Kementerian Perdagangan ya, untuk membuka dialog dengan para pelaku usaha. Ya itu kuncinya di situ. Kuncinya di situ, baik. Pak Ngadilan mungkin yang disampaikan tadi sudah memberikan catatan-catatan. Ya baik, makasih Pak Edi. Sungguh kami di luar dari prediksi dengan Bapak, mudah-mudahan melalui kesempatan yang baik ini kami dari Gerakan Koperasi Pedagang Pasar mudah-mudahan nanti bisa membantu dalam rangka menjaga stabilitas atau paling tidak kan melandaikan harga, dan bagaimana kami supaya bisa mendapatkan barang. Tentu itu ada kebijakan-kebijakan yang memang harus kami penuhi, harus kami lalui. Prinsipnya kan kami itu ingin supaya teman-teman di pasar ada barang apapun, baik mungkin katakanlah tempenya, baik dagingnya, baik yang jelas minyak gorengnya yang sudah cukup lama. Kami kan mohon maaf nih ya, karena sudah berulang kali dapat janji, mudah-mudahan janji itu ya sudah kita tutup lah. Kami harapkan besok dan seterusnya kami ingin membantu masyarakat yang kesulitan, membantu pedagang kami yang memang sulit mencari barang, dan juga membantu pemerintah dalam rangka bisa happy semuanya. Tentu begitu Pak Edi. Kami makasih sekali sebelumnya karena ini kepada siapa kami akan menyampaikan, kepada siapa akan mengadu, tentu kepada penentu kebijakan. Ya, baik Pak Menteri Perdagangan, saya mohon maaf barangkali kalau selama ini saya berisik terus, mohon maaf nih, karena kami nggak betah Pak, Ibu, karena di pasar itu kan yang ngomelnya ke kita, ya ke siapa lagi, kami andalannya, Gerakan Koperasi Pedagang Pasar, baik Kopas, Puskopas maupun Inkopas dianggap sebagai andalan, karena selalu kami cerita dan selalu kami menyampaikan bahwa yang lalu pernah diberikan kepercayaan. Zaman minyak ketika itu 8.000, kami harus beli 3.600, harus menjual 4.200, sehingga dalam waktu tidak sampai 2 bulan bisa terjaga. Itu dulu juga karena luar negeri sangat mahal. Tapi karena ada kebijakan pemerintah dan dikawal terus oleh pemerintah. Kami juga mohon Pak, kalau kami diberikan juga tentu kami juga harus dikawal. Jangan sampai kami juga ada yang salah-salah kan harus dijewer juga. Bagaimana? Pokoknya kami ini ingin happy-happy dan supaya ini tenanglah semua. Jadi selama beberapa waktu belakangan ini yang naik adalah harga barang yang kita ketahui bersama, kedelai, minyak goreng, kedelai, kemudian daging. Memang ya walaupun sementara masih dalam proses diatasi. Nah kemudian kalau bawang merah kan ini ya kebetulan
kalau bukan bawang impornya nggak apa-apa lah. Ya bawang putih kan sedikit lah, tapi ini kan belum. Baik, Artinya ini belum kita juga gejolak punya lah. datanya. Ya. Cabai naik juga Ya, harganya. ya cabai ada karena ini kan musim hujan. Ya. Jadi kalau musim hujan memang panennya agak susah di Baik. cabai ini. Jadi mudah-mudahan masyarakat mengerti bukan karena rekayasa, karena memang kalau di musim hujan ini cabai itu sulit untuk bisa dipanen tepat Dipanen. waktu. Harga beras juga naik, kita lihat Ya. datanya. Kalau beras sedikit sih, alhamdulillah lah beras ini ada bergerak, tapi tidak signifikan Oh, belum. baik. Mudah-mudahan karena mau panen Mbak ya, nah ini kan sebentar lagi panen, mudah-mudahan bisa terjaga dengan baik lah. Iya, Gitu. bawang merah, bawang putih Ya, tadi kami ada sajikan, sedikit. daging Ya. ayam, kemudian juga Ya. daging sapi. Ini juga mengalami kenaikan. Ya, sedikit. Sambil juga kita melihat barang apa saja yang naik. Ada yang sudah mulai turun harganya, barang-barang Yang turun pangan ini? belum ada. Belum ada ya, masih Belum naik ada. semua. Baik, Pak Tulus Pak Tulus terakhir mungkin ada yang mau disampaikan penutup kepada Pak Edi selaku pemerintah juga. Ya, terima kasih Pak Edi dan Pak Adiran. Jadi yang krusial di sini sebenarnya soal kemampuan pemerintah mengatur dan mengendalikan soal minyak goreng. Mengapa? Karena kalau minyak goreng itu kan karena bahan baku utamanya ada di kita. Ya, kita sebagai penghasil CPO terbesar di dunia dan itu merupakan bahan baku minyak goreng. Sedangkan yang lain memang kita relatif tidak bisa berbuat banyak karena tadi berkata Pak Edi kita impor kedelai yang sangat signifikan. Daging juga masih impor dari Australia, dari Selandia Baru, dan gandum juga impor dari luar negeri. Jadi saya kira PR terbesar adalah soal minyak goreng yang dijanjikan sejak awal Februari dan kemarin dijanjikan terakhir di akhir Februari akan stabil, ternyata belum. Nah ini saya kira jangan sampai ini merembet ke momen menjelang Ramadan. Apalagi Idul Fitri, di mana kebutuhan-kebutuhan itu akan melonjak tajam. Ya, baik. Singkat saja Pak Edi penutup, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kemudian supaya tidak sekedar janji-janji tapi upaya nyata? Ya tadi sempat saya singgung ya, jadi karena dan tadi Pak disinggung oleh Pak Tulus ya, jadi komoditi-komoditi ini kan sebagian besar kan kendalinya tidak di tangan pemerintah dalam arti pemerintah nggak pegang barang gitu ya. Jadi dialog antara pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan dengan para pelaku usaha ini menjadi sangat krusial ya, cari solusi bersama-sama. Nah untuk masyarakat seperti yang selalu dihimbau oleh Pak Menteri Perdagangan juga kita ingin memperkuat jangan membeli berlebihan ya, sesuai kebutuhan aja, nggak usah terlalu khawatir dalam arti ini sudah dihandle oleh pemerintah dan memang secara bertahap sih sudah mulai turun ya, terutama untuk minyak goreng ya. Baik, jadi kita nantikan juga. Ini ya, kita harap tenang. Ya, kita harapkan juga stok segera tersedia, harga juga bisa terkendali. Pak Edi, terima kasih sudah hadir di sini mendengarkan apa yang diceritakan oleh Pak Ngadiran juga, Pak Tulus juga semoga bisa menjadi masukan. Pak Tulus, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pak Ngadiran juga terima kasih. Baik, kita harapkan semua kondisinya menjadi membaik.